Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, supporter Timnas berbondong merahkan Stadion Hassanal Bolkiah. Jelang hadapi Brunei, Sintayong lakukan rotasi pemain. Punya insting cetak gol tajam, pemain keturunan Belanda mencuat ke publik. Dan Bung Toel kritik strategi Sintayong lawan Brunei Darussalam. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Skuad Garuda saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Brunei Darussalam malam nanti. Dalam persiapannya itu, salah satu gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, buka suara. Pemain kelahiran Belanda itu mengaku bahwa persiapan tim Merah Putih berjalan dengan mulus. Taktik juga telah diberikan oleh tim pelatih untuk bisa menggempur pertahanan Brunei Darussalam nantinya. Apalagi Brunei Darussalam pada leg pertama juga tampil dengan bertahan dari awal hingga pertandingan berakhir. Sehingga Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik yang tepat untuk membongkar pertahanan tim berjulukan Tebuan tersebut. Lebih lanjut, untuk menghadapi laga ini, pemain Persib Bandung itu pun tak peduli siapa yang akan diturunkan pelatih Sintayong sebagai pemain starter. Pemain berusia 30 tahun itu bahkan mengatakan tak keberatan apabila ia tak dimainkan sebagai starter. Mark Klok mengaku tak ada masalah apabila ia tampil bukan sebagai starter. Menurutnya, yang terpenting adalah membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua malam nanti. Laga tersebut akan digelar di Stadion Hassanal Bolkiah pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, skuad Garuda membawa bekal positif saat datang ke Brunei Darussalam. Pasalnya, Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan 6-0 pada laga leg pertama. Di samping itu, skuad Garuda sejatinya memiliki catatan apik ketika bersua Brunei Darussalam. Skuad Garuda sudah bertemu 12 kali dengan Brunei Darussalam berdasarkan catatan dari RSSSF. Hasilnya, skuad Garuda menang 8 kali, kalah 2 kali, dan imbang 2 kali. Namun, dalam 12 pertemuan tersebut, baru 2 diantaranya yang dilangsungkan di kandang Brunei Darussalam. Tentu saja hasilnya sangat berpihak dengan skuad Garuda. Dengan catatan apik tersebut, Timnas Indonesia diprediksi bakal melanjutkan catatan positif tersebut. Pasalnya, skuad Garuda saat ini sedang berada di jalur positif sehingga kepercayaan diri penggawa Garuda sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gencar menambah pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia tahun depan. Terbaru, PSSI saat ini tengah menggodok proses naturalisasi Jay Isis dan Nathan Joaon. Kedua nama ini nampaknya bukan nama terakhir yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab Ketum Erick Thohir maupun pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga memberi sinyal bahwa mereka akan menambah porsi pemain keturunan yang diproyeksikan untuk membantu menaikkan level Timnas Indonesia. Rencana apik yang dimiliki PSSI itu ternyata membuat salah satu rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara, yakni Vietnam, kepanasan dengan hal tersebut. Melalui media usaha VN, mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia bertekad untuk mengungguli level lawan-lawannya, termasuk Vietnam sendiri. Skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya menuju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal bertemu lagi dengan Brunei Darussalam di leg kedua pada malam nanti. Jelang laga tersebut pun ada fakta menarik menghampiri Timnas Indonesia, di mana tim arahan Sintayong itu berpotensi akan merasakan laga tandang seperti laga kandang. Hal ini terlihat dari sambutan para supporter Timnas Indonesia begitu datang ke Brunei Darussalam. Selain itu, warga Indonesia yang tinggal di Brunei juga berantusias menyaksikan Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Stadion Hassanal Bolkiah. Dalam video yang beredar, banyak supporter yang memadati loket penjualan tiket laga tersebut. Menariknya, counter untuk supporter Indonesia lebih ramai ketimbang untuk supporter Brunei Darussalam.
Federasi Brunei Darussalam sejatinya telah membuka penjualan tiket itu sejak hari Sabtu lalu. Mereka menjual tiket dua kategori, yakni tiket tribun tertutup dan tiket tribun terbuka. Untuk harga tiket tribun terbuka dijual seharga $10 Brunei atau sekitar Rp114.000. Sementara harga tiket tribun tertutup sedikit lebih mahal, yakni $15 Brunei atau sekitar Rp171.000. Hal ini tentunya menjadikan suntikan motivasi tim arahan Sintayong tersebut. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol setengah lusin di laga leg pertama melawan Brunei Darussalam pada Kamis lalu. Tentu dengan raihan tersebut membuat supporter Timnas Indonesia bersorak-sorai. Namun, kemenangan telak tersebut ternyata tidak bisa memuaskan banyak pihak. Pengamat sepak bola Tommy Welly mengkritik permainan Timnas Indonesia ketika bersuah Brunei Darussalam itu. Bung Toel menyebut bahwa pemain Timnas Indonesia tak bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Dia menganggap bahwa buruknya permainan Timnas tak lepas dari pemilihan pemain Sintayong yang mengistimewakan beberapa pemain untuk dipanggil di Timnas Indonesia. Bung Toel menyebut sudah sepantasnya pemain yang underperform diganti oleh pemain yang sedang on fire di BRI Liga 1. Sedangkan di sisi lain, beberapa waktu lalu asisten pelatih Sintayong yakni Nova Arianto buka suara terkait pemanggilan penggawa Garuda untuk laga tersebut. Menurutnya, Sintayong memanggil pemain yang sesuai dengan skema permainannya. Terbukti pemain yang sebelumnya diragukan untuk memperkuat timnas justru tampil apik. Salah satunya yakni Dimas Derajat. Walaupun belum mencetak gol di Persikabo, namun dirinya berhasil membobol gawang Brunei Darussalam 3 kali. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia malam nanti. Pertandingan ini tentu saja menjadi laga penting untuk tim Merah Putih. Sebab laga ini akan menjadi penentu Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran kedua atau tidak. Meski saat ini peluang lolos ke putaran kedua sangat besar untuk tim asuhan Sintayong, sebab mereka berhasil menang 6-0 di leg pertama. Namun, walaupun begitu, Sintayong memastikan para pemainnya tak akan bermain bertahan. Justru, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan anak asuhnya bakal tetap main menyerang di markas Brunei Darussalam. Dengan rencana apiknya itu, pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi akan merotasi pemain depannya, walaupun tampil cukup apik di leg pertama. Di laga ini, kemungkinan Sintayong akan memasang Rafael Struijk untuk menjadi juru gedor tambahan Timnas Indonesia. Pasalnya, kondisi sang pemain dikabarkan sudah berangsur sembuh usai dikabarkan cedera di leg pertama. Pemain Ado Den Haag ini kemungkinan juga akan diduetkan dengan Ramadan Sananta seperti halnya di Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui, Ketum PSSI Erick Thohir berencana akan menambah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia tahun depan. Usai menggodok proses naturalisasi Jay Izzes dan Nathan Joaon, disinyalir ada beberapa nama pemain keturunan lain yang didekati PSSI. Beberapa pemain tersebut ialah Kevin Dix dan Emil Audero. Bahkan Emil Audero dan Erick Thohir sudah saling follow di Instagram. Sementara itu, Kevin Dix sejatinya belum mengikuti Erick Thohir. Namun, pesepak bola yang dikenal lincah ini diketahui menyukai unggahan Erick Thohir soal Nathan Joaon pada Jumat lalu. Hal itu pun menjadikan beberapa spekulasi bahwa pemain keturunan itu sedang memberi kode ingin membela Timnas Indonesia. Jika Kevin Dix benar segera dinaturalisasi menjadi WNI, tentunya berkah tersendiri bagi Timnas Indonesia. Berbicara tentang pemain keturunan Indonesia mungkin tak ada habisnya. Kini ada salah satu nama pemain keturunan yang mencuat ke publik yang disinyalir bisa menjadi pemecah kebuntuan Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Pemain tersebut ialah Boris Van Schuppen, pemain NAC Breda. Bermain sebagai penyerang, pemain berusia 21 tahun ini dikenal memiliki insting yang apik untuk mencetak gol. Musim lalu, Boris berhasil mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 47 laga bersama klubnya itu. Namun sayangnya pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan sayap itu saat ini sedang mengalami cedera sehingga pemain itu menepi dari lapangan hijau cukup lama. Bukan tidak mungkin jika dirinya sudah sembuh dari cederanya dan tampil menawan hingga dirinya bisa dilirik Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di waktu mendatang.